البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan hadis yang sahih. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, fala budda ayyakunal haditsus sahih mustawfiyan li khamsati syurut. Hadis yang sahih itu harus mencakup 5 syarat, harus memenuhi 5 syarat. Mustawfi, memenuhi 5 syarat. Al-awwal, syarat yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya itu harus bersambung. Berarti apa? Sanadnya orang-orang sufi putus. Yang mengatakan apa? Oh, saya mimpi jumpa Rasulullah, beliau menyuruh saya untuk menyebutkan zikir begini. Sanadnya putus. Kenapa? Di atas sufinya ini, kalau dia tidak dusta, yang datang bukan Rasulullah tapi setan. Nah, sanadnya putus. Gak mungkin setan itu mengambil dari Rasulullah. Tapi dipercaya. Naudzubillah. Baik. Fa idzan qata ikhtalla syarat. Kalau sanadnya itu putus, maka syarat itu akan menjadi cacat. Wal isnad. Sebentar, sekarang apa arti sanad? Wal isnadu awis sanad. Yang namanya isnad atau sanad, ini makna bahasanya adalah sandaran. Huwa at-tariqul musilu lil matan, yaitu jalan yang menyambungkan seseorang kepada matanya, kepada isi hadis itu. Baik. Qalahu As-Sakhawi fi At-Tawdihil Abhar. Ucapan As-Sakhawi dalam kitab At-Tawdih. Terkadang kalau kita baca, kita dapati apa itu judul-judul kitab ulama, tajuk-tajuk, kadang kita mikir besar sekali tajuknya itu. Seperti ini, At-Tawdihul Abhar, penjelasan yang paling mencengangkan. Maksudnya saking hebatnya, mengherankan. Iya, mengherankan. Atau seperti apa? Seperti kitabnya siapa itu namanya? Yang Misri itu Ahmad Al-Misri, kok lupa sih, Allahul musta'an. Ahmad Al-Qarafi Al-Misri. Ini kitabnya ketika membantah orang-orang Nasara, menulis kitab apa itu? Al-Ajwibah Al-Fakhirah. Jawaban-jawaban yang megah. Karena apa? Ada surat dari orang Nasara yang membuat syubhat yang bahaya memang. Maka beliau menjawab dengan kitab ini, Al-Ajwibah Al-Fakhirah Anil As'ilatil Fajirah. Jawaban-jawaban yang megah terhadap soal-soal yang jahat. Atau seperti kitabnya Zamakhsyari, nulis kitab judulnya Al-Fa'iq, yang melampaui segalanya. Wah, Allah yakin. Ya memang mereka ilmunya tinggi, tetapi ya sebaiknya ya cari yang lebih baik. Tayyib. Wasani, syarat yang kedua adalah tu jami'i man rawa dzalikal hadis. Syarat yang kedua adalah lurusnya agama, al-adalah. Al-adalah untuk bahasa kita keadilan, tapi bukan itu yang diinginkan, yaitu orang ini agamanya lurus, bukan pendusta, bukan suka membuat penipuan dan yang semacam itu, bukan suka mencuri dan sebagainya. Adalah tu jami'i man rawa dzalikal hadis, yaitu lurusnya jalan agama seluruh orang yang meriwayatkan hadis tadi, yaitu seluruh rawinya. Wal adalah hiya istiqamatu dinir rawi. Al adalah adalah lurusnya agama si rawi tadi. Makanya kalau dia seperti siapa itu, Sulaiman bin Daud Asy-Syadakuni, yaitu dia khamar, suka minum khamar, dia nggak diterima hadisnya. Kenapa? Dia minum khamar. Itu dosa besar, ini fasik. Berarti dia bukan orang yang lurus agamanya. Atau pendusta, itu jelas apa? Pendusta seperti siapa pendusta? Rotan Al-Hindi, dia pendusta, dia nggak diterima riwayatnya. Atau yang lain-lain ma'ruf. Kemudian as-salis, syarat yang ketiga, dhabtur rawi, yaitu kemantapan si rawi. Di dalam apa? Di dalam menjaga hadis yang dia bawa itu. Matanatu hifdhihi liriwayah, yaitu kokohnya penjagaan dia untuk riwayat. Sengaja kita mengartikan hifdhihi itu penjagaan, bukan hafalan. Karena hafalan itu seringnya untuk apa? Yang di dalam dada itu. Sementara ad-dhabt itu ada dua, yaitu penjagaan hafalan hati, yang kedua adalah apa? Penjagaan kitab. Dua-duanya boleh. Qala al-Imam Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullah, beliau min kibari a'immati Syafi'iyah.
jam'u jamahiri a'immatil hadis wal fiqih ala seluruh para imam hadis dan fikih kebanyakannya, bukan total tapi hampir semua berpendapat bahwasanya apa? Annahu yustaratu fi man yuhtaju bi riwayatihi. Mereka mensyaratkan untuk orang yang riwayatnya itu layak untuk dipakai sebagai hujjah, diterima, an yakuna adlan, dia itu harus adil, yaitu agamanya lurus, dhabiton, yaitu dia mantap, lima yarwih, untuk apa yang dia riwayatkan itu. Apa maksudnya? Wa tafsiluhu, perincian untuk apa? Biar dikatakan agamanya lurus. Ayyakuna musliman, dia harus seorang muslim. Maka apa? Riwayat orang Nasara dan Yahudi tidak diterima. Orang Yahudi mengatakan, oh ini obat ini bagus, ini kami telah meriksa dan ini mendapatkan pengakuan dari telah disembelih dengan istilahnya apa, binatang tadi telah disembelih dengan syariat Islam. Kalau berita ini dari Yahudi kita tidak terima, mereka pendusta. Tayyib, balighon, dia harus balik. Adapun kalau masih kecil, sering anak-anak itu apa itu masih dikuasai oleh fantasinya. Nanti muskilah beritanya. Ada polis terlanggar, ada ini, wah, pusing kita. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah akilan, dia harus berakal. Maka walaupun orang itu dewasa, kalau akalnya belum cukup maka tidak diterima. Ya, waras. Tayyib. Saliman min asbabil fisq, dia selamat dari sebab-sebab kefasikan, yaitu tidak melakukan dosa besar dan juga apa? Tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, menumpuk-numpuk dosa kecil. Wa khawarimil muru'ah, dan perkara-perkara yang akan merusak kehormatan dia. Dia harus selamat dari itu. Baik. Kemudian syarat-syarat yang berikutnya ini adalah syarat untuk seseorang dikatakan sebagai dhabit, yang mantap di dalam penjagaannya itu. Mutayaqqidhan, yaitu dia harus selalu terjaga, ghairu mughaffal, tidak mudah dilalaikan. Di dalam riwayat yaitu tidak mudah lupa, tidak mudah ditipu oleh muridnya. Karena apa? Kalau dia mughaffal, mudah ditipu oleh muridnya, bahaya. Seperti yang dialami oleh siapa? Oleh asbatun nas fi al-A'mash. Dia kalau meriwayatkan dari A'mash, dia adalah nomor 1 sudah. Siapa itu? Abu Muawiyah ad-Dharir, Sulaiman bin Khazim, Muhammad bin Khazim. Yang mana bahkan kalau Syu'bah meriwayatkan, kemudian kalau siapa misalnya Yahya bin Sa'id al-Qattan meriwayatkan, tetapi menyelisihi siapa? Abu Muawiyah, maka yang dimenangkan adalah riwayat Abu Muawiyah. Tetapi setelah beliau tua, maka apa? Beliau itu menjadi pelupa. Ketika ada murid-murid yang mendatangkan hadis-hadis lain dengan sanad lain, kemudian dimasukkan ke dalam kitabnya, kemudian mereka membacakan kitab beliau untuk mendapatkan ijazah. Nah, beliau terkadang tidak sadar ini bukan hadis beliau karena sudah tua. Maka syaratnya adalah dia harus selalu terjaga dan tidak terlalaikan. Dan yang dijuluki contohnya yang terjaga siapa? Secara umum ya jelas para ulama thiqat. Tapi yang sampai dijuluki sebagai thiqatun yaqzan, contohnya adalah siapa itu namanya? Bentar, agak terganggu. Sebentar. Fadl bin Dukain, Syekh Imam Ahmad itu, Fadl bin Amr, Fadl bin Dukain. Beliau pedagang, tapi juga beliau adalah penghafal hadis yang luar biasa. Ketika diuji ternyata memang beliau betul-betul luar biasa, dan kisahnya ma'ruf itu tentang kemarahan beliau kepada Yahya bin Ma'in itu. Sampai ditendang, sampai terguling-guling keluar dari kedai. Karena apa? Karena mencoba-coba menguji syekhnya. Yahya bin Ma'in. Iya, niatnya baik, insyaallah. Tapi beliau marah. Baik. Walaupun sebagian ulama mengatakan sanadnya dhaif, tapi ini ada beberapa jalur. Yaitu apa? Yaitu ketika Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad, dua-duanya memang sama-sama imam dan belajar bersama, mengatakan, kita hari ini akan ke Fadl bin Dukain, kita akan uji beliau. Kata Imam Ahmad, jangan engkau lakukan itu, kita ingin beliau itu tetap thiqah. Kenapa? Tidak ada satu thiqah pun kecuali terkadang lupa, ini wajar. Imam Ahmad khawatir diuji Yahya dalam keadaan sang imam ini sedang lupa, yaitu Fadl bin Dukain, nanti nama beliau akan jatuh. Beliau mengatakan, inna nuridu an yakuna rajulun thiqah, kami ingin orang ini tetap thiqah. Sementara Yahya mengatakan la budda min dalik, saya harus uji dia. Maka mereka mendatangkan
maka kemudian mereka belajar, beliau, kemudian Imam Ahmad dan satu orang lagi. Kemudian beliau minta waktu kepada Fadl bin Dukain, maka Fadl bin Dukain duduk di kedai beliau itu. Kemudian mulai ada 30 hadis disampaikan kepada Fadl bin Dukain, dikatakan ini riwayat Anda. Maka Fadl bin Dukain dibacakan satu persatu oleh sebagian murid. Riwayat pertama, kedua, ketiga, sampai riwayat ke-10 beliau mengatakan, "Oh, tunggu sebentar. Nah, ini terbalik. Hadis yang pertama harusnya demikian, kedua harusnya demikian sampai ke-10. Ini yang betul." Kemudian dibacakan hadis yang berikutnya sampai ke-20. Yang ke-11, 12 beliau terima. Kemudian yang ke-20 beliau sadar, "Oh, tidak, ini tadi sejak tadi terbalik ini. Dari 11 sampai 20. Yang benar begini. Demikian pula dari 21 sampai 30. Kemudian beliau mengatakan, ini ada yang jahat. Kemudian beliau memegang murid yang ketiga, mengatakan kalau ini dia kemampuannya belum sampai ini. Kemudian beliau memegang Imam Ahmad, kalau ini ketakwaannya nggak akan menyebabkan dia berbuat ini. Tidak ada yang tidak ada kecuali si jahat ini. Wah, ya bilang ditendang sampai guling-guling keluar dari kedai. Terus mereka keluar, Imam Ahmad bilang, "Saya sudah katakan padamu, ini thiqah orang ini." Maka Yahya mengatakan, tendangan dia lebih saya sukai daripada rihlah saya ke Abdul Razak. Nah, makanya dijuluki Fadl bin Dukain ini apa? Thiqatun yaqzon, thiqah dan terjaga. Dan pembahasan itu panjang, masalah apa hukum melakukan ikhtibar, yaitu ujian terhadap seorang syekh. Dibahas panjang lebar oleh siapa? Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah fi Ulumir Riwayah. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah hafidhon, yaitu dia hafal. In haddasa min hifdzih, kalau dia itu meriwayatkan dari hadis, dari hafalannya. Sama saja apakah dia itu hafal dengan lafadznya ataukah hafal dengan makna. Dua-duanya boleh. Dhabitan li kitabih, dan dia itu memelihara kitabnya. In haddasa min kitabih, kalau dia meriwayatkan dari kitabnya. Nah, itu semua adalah orang yang dikatakan sebagai apa? Adlun dhabitun, yaitu thiqah. Selesai dari muqaddimah fi ulumil hadis. Wa dhabtu ala qismain, berarti kesimpulannya yang namanya ad-dhabt, yaitu kemantapan riwayat, itu terbagi menjadi dua. Dhabtu as-sadr wa dhabtul kitab, yaitu kemantapan dada dia, yaitu hafalannya kuat. Yang kedua adalah kemantapan kitabnya, yaitu kitab dia itu terjaga. Jangan sampai ada orang memberikan tambahan-tambahan dan semacam itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa dhabtu sadr. Yang namanya ad-dhabt, yaitu kemantapan penjagaan, itu ada dua. Yang pertama adalah penjagaan dada, wa huwa an yusbita ma sami'ah, yaitu dia memantapkan, mengokohkan apa yang dia dengar, bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi matasya, yang mana dia itu mampu untuk menghadirkan kapanpun dia inginkan, yaitu hafalannya kuat. Bukan dalam majelis ini hafal, kemudian besok-besok sudah lupa, tapi malamnya dipelihara baik-baik, besoknya diingat-ingat, sehingga betul-betul terhafalkan di dada dia. Nah, itu namanya dhabtu as-sadr. Yang kedua, wa dhabtu kitab, yaitu kemantapan dalam menjaga kitab. Wa huwa siyanatuhu ladaih, yaitu pemeliharaan kitab itu di sisi dia. Mundu sami'a fih, sejak dia mendengar hadis yang ada dalam kitab tadi, wa sahahahu, dan dia memperbaikinya. Ma'ruf para ulama kalau sudah mendapatkan dikte atau imla dari syekhnya, dia akan akan memeriksa lagi kepada syekh itu atau kepada murid-murid yang lain yang terpercaya. Ada lafaz yang keliru tidak, ada tulisan yang salah tidak, itu namanya tashih. Ila an yu'addiya minhu, sampai dia menunaikannya itu, mengajarkan kepada murid yang lain. Tayyib. Wa quyida bitam, sementara dhabt itu sering diikat dengan at-tam, yaitu hafalan yang sempurna. Ini mudahnya aja, kemantapan penjagaan yang sempurna. Isyaratun ila rutbatil ulya fi dzalik, isyarat tentang tingkatan yang tertinggi dalam masalah itu, yaitu kalau kemantapan penjagaan dia itu sempurna, maka dia berarti thiqah. Tapi kalau kemantapannya itu agak sedikit kurang, maka dia shaduq. Dan dua-duanya boleh diterima hadisnya. Selesai dari Nuzhatun Nadhar. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.